Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat tas rajut model tote bag seperti ini. Jadi tas ini memanfaatkan benang-benang sisa project. Nah, karena menggunakan banyak warna, jadi nanti kita bisa mendapatkan dua tampilan yang berbeda untuk bagian depan dan belakang. Cara membuat tas rajut ini sangat mudah. Kita hanya menggunakan tusuk dasar single crochet dan slip stitch. Jadi untuk teman-teman pemula dalam merajut pasti bisa mengikutinya. Sahabat rajut sudah penasaran bagaimana cara membuat tas ini? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami. Oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tas dari patch seperti ini. Oke, untuk benangnya di sini saya menggunakan benang dari sisa project ya. Jadi tinggal gulungan kecil-kecil seperti ini. Saya siapkan 8 warna. Lalu kita siapkan juga satu gulung yang agak besar. Ini sebagai warna dasarnya. Oke, saya pakai polyester yang small ply, teman-teman bisa juga menggunakan benang katun. Untuk hakpennya kita gunakan ukuran 3/0 karena ply benangnya kecil. Kita siapkan juga gunting, korek api, meteran, jarum kristik, dan penanda. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kita akan membuat alas berbentuk persegi panjang menggunakan benang yang warna dasar. Kita awali dengan simpul terlebih dahulu, lalu kita buat 61 rantai. Setelah membuat 61 rantai, selanjutnya kita buat SC mulai dari lubang rantai yang kedua. 1, 2, mulai dari sini. Masukkan hakpen, ambil benang. 2 serat kita jadikan 1. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang rantai. Seperti ini hasil jadinya. Ini adalah baris yang pertama untuk alas persegi panjang kita. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang kedua. Kita buat 1 rantai, lalu balik dan buat SC mulai dari lubang yang pertama. Kita masuk di 2 serat seperti ini. Kita isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Sudah selesai membuat SC hingga ujung. Berarti baris yang kedua sudah selesai. Di sini masing-masing baris totalnya ada 60 SC. Kita akan lanjutkan terus cara yang sama. Kita buat 1 rantai, balik dan buat 60 SC. Kerjakan hingga mendapatkan 20 baris.
Saya sudah selesai membuat 60 SC sebanyak 20 baris. Selanjutnya kita akan buat SC keliling. Kita buat 60 SC untuk sisi panjang dan 20 SC untuk sisi lebar. Kita mulai dari sini. Pasangkan penanda supaya lebih mudah menghitungnya. Sisi panjang sudah, selanjutnya untuk sisi lebar. Seperti ini hasil jadinya. Untuk yang bagian lebar, kita akan lanjutkan terus SC kelilingnya hingga selesai. Seperti ini hasil jadinya setelah SC keliling dengan total 160 SC. Terakhir slip stitch di stitch yang pertama. Sekarang kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Kita sudah menyelesaikan alas persegi panjang ini. Untuk ukurannya panjang 23,5 cm dan untuk lebarnya 7,5 cm. Untuk masing-masing patchnya ini kita akan buat dengan ukuran yang sama, walaupun warna yang bagian tengahnya ini berbeda, tapi untuk SC keliling tepinya ini kita gunakan warna yang sama, yaitu warna dasar. Untuk patchnya kali ini saya menggunakan benang yang warna kuning. Kita awali dengan simpul, lalu buat 21 rantai. Setelah membuat 21 rantai, selanjutnya kita buat SC mulai dari lubang rantai yang kedua. 1, 2, kita buat 1 SC di masing-masing lubang rantai, kerjakan hingga ujung. Sudah sampai ujung, di sini kita mendapatkan total 20 SC. Ini adalah baris yang pertama. Selanjutnya kita kerjakan baris yang kedua. Kita buat 1 rantai, lalu dibalik dan buat SC mulai dari lubang yang pertama. Masukkan hakpen di 2 serat benang seperti ini. SC untuk baris yang kedua sudah selesai. Kita akan lanjutkan terus cara kerja yang sama. 1 rantai, balik dan buat 20 SC. Kerjakan hingga mendapatkan 20 baris. Seperti ini hasil jadinya setelah kita buat 20 SC sebanyak 20 baris. Terakhir, di sini kita bisa kunci dulu, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, kalau
Kalau sudah, selanjutnya kita akan buat SC kelilingnya menggunakan benang yang warna dasar. Kita mulai buat SC dari salah satu sudut. Saya akan buat dari sini. Kita buat satu SC di masing-masing lubang. Teman-teman bisa pasangkan penanda untuk lebih mudah menghitungnya. Kita buat sebanyak 20 SC untuk sisi panjang. Seperti ini. Lalu untuk sisi lebarnya kita juga buat sebanyak 20 SC. Seperti ini hasilnya. Kita lanjutkan satu putaran. Setelah SC keliling, hasil jadinya seperti ini. Totalnya ada 80 SC. Terakhir kita bisa slip stitch di stitch yang pertama, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, untuk patchnya sudah jadi, hasilnya seperti ini. Untuk ukurannya, kita mendapatkan ukuran panjang kurang lebih 8,5 cm kali 8 cm. Oke, kita lakukan cara yang sama seperti ini untuk semua warna benang yang lain. Kita buat sebanyak 24 patch. Oke, saya sudah menyelesaikan ke 24 patchnya. Lalu di sini kita juga sudah menyelesaikan untuk alas persegi panjangnya. Selanjutnya kita akan menyambungkan panel-panel ini. Sebelum kita jahit semua panelnya, kita tata dulu patch ini dengan warna sesuka sahabat rajut, tapi penempatannya sesuai gambar berikut ini ya. Kita bisa jahit per patch atau per panel seperti ini, masing-masing satu, atau bisa juga supaya lebih mudah dibantu dengan bantuan penanda seperti ini. Kita akan jahit panel ini dengan benang yang warna dasar. Ada banyak cara untuk menjahit panel, tapi sahabat rajut bisa mencoba teknik dari saya ini. Caranya, kita temukan sisi baik dengan sisi baik seperti ini, lalu kita jahit 20 stitch yang ada di bagian sisi. Untuk pengambilan seratnya, kita akan ambil serat yang back loop, baik di bagian ini maupun di sini. Jadi kita masukkan hakpen di serat yang terluar.
kunci dengan satu rantai dulu, lalu buat SC. Kita lanjutkan. Nah, seperti ini hasilnya. Kita sudah buat 20 SC. Untuk bagian depan nanti tampilannya akan terlihat seperti ini. Rapi bukan? Oke. Di sini dua panel sudah kita satukan. Selanjutnya, kalau teman-teman tidak mau potong benang dari sini, kita bisa langsung lanjut ke patch yang ada di bawahnya. Ini warna krem dan abu-abu, posisinya sama, sisi baik bertemu sisi baik. Oke, kalau dari sini mau nyebrang ke sini, kita tambahkan satu rantai dulu. Oke, satu rantai, lanjut kita buat SC di sini. Ambil serat terluar ya. Satu rantai, lalu kita lanjut ke panel berikutnya. Oke, kalau sudah sampai ujung seperti ini, kita bisa kunci dengan satu rantai, lalu potong dulu benangnya. Oke, jadi seperti ini hasil jahitannya. Ini untuk bagian dalam, dan untuk bagian luarnya terlihat seperti ini. Kita akan lakukan cara yang sama. Kita jahit dulu di bagian yang ini. Kalau bagian vertikalnya sudah selesai dijahit, selanjutnya kita jahit yang bagian horizontal. Kita bisa mulai dari bagian ini. Kita jahit dengan teknik yang sama ya. Kalau sudah seperti ini, bagian yang ini juga kita isi SC. Tambahkan satu rantai. Kita lanjut di sebelahnya. Oke, saya sudah selesai menjahit 9 patch untuk panel bagian depan. Kita lanjutkan cara yang sama untuk patch yang lain. Patch untuk bagian depan sudah selesai. Untuk bagian belakang, lalu untuk sisi samping kiri dan kanan. Oke, kita akan lanjutkan menyatukan semua panel ini. Semua patchnya sudah terjahit. Di sini untuk panel badan tasnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan jahit dengan bagian alas. Karena ini bagian sisi buruk ada di bagian luar, berarti ini panel alasnya juga sisi buruk di bagian luar ya.
kita tata seperti ini. Kita bisa pakai bantuan penanda. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan jahit dengan cara yang sama, 1 putaran. Oke, bagian alas dan juga badan tasnya sudah tersambung. Sekarang kita bisa potong dan rapikan semua sisa benangnya. Saya sudah selesai potong dan rapikan semua sisa benangnya. Di sini kita balik dulu tasnya. Oke, hasil jadi tasnya seperti ini. Supaya tasnya lebih manis, kita tambahkan list di bagian atas menggunakan benang yang warna dasar lagi. Kita mulai dari salah satu sisi samping. Kita buat SC keliling tanpa slip stitch hingga mencapai tinggi yang diinginkan. Sampai di sini saya sudah menambahkan 4 baris SC keliling. Kita ukur dulu tingginya. Untuk tinggi tasnya di sini berukuran 23,5 cm. Selanjutnya kita akan pasangkan handle. Di sini saya punya handle kulsin. Kita akan jahit ke badan tasnya seperti ini menggunakan bantuan jarum kristik dan benang rajut. Nah, saya sudah selesai menjahit handle kulsinnya. Hasil jadinya seperti ini. Oke, sahabat rajut, untuk melengkapi tasnya kita tinggal tambahkan furing. Nah, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas rajut cantik dengan memanfaatkan benang sisa project. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.